Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita berempat masih di Galok, Gabut Vlog. Wah, betul banget. Terima kasih buat kalian semua yang masih stay di kita. Jadi untuk hari ini kita mau bahas apa nih guys? Oke, hari ini kita akan membahas tentang hierarki gereja Katolik karena banyak di antara kalian terkadang masih belum paham kan? Tapi selain itu, kita juga bisa ngomongin tentang hal-hal yang sekarang ada di sekitar kita. Betul tuh, tanpa basa-basi yuk kita mulai aja. Iya guys, ngomong-ngomong, kenapa sih hari ini kita mau bahas tentang hierarki gereja Katolik? Jadi gini nih, semuanya di sini kan pasti ikut sebagai seorang jemaat gereja ya kan? Tapi terkadang masing-masing di antara kita belum paham nih tentang bagaimana hierarki dalam gereja Katolik itu dijalankan. Wah, iya, betul banget. Kadang aku juga masih belum paham secara detailnya. Maksud dari hierarki gereja Katolik ini gimana sih guys? Ya, jadi secara istilah hierarki ini itu tentang tatanan suci. Karena suci, jadi kita tidak boleh sembarangan menganggapnya. Untuk lebih lengkapnya, tatanan tersebut tuh menuju pada orang-orang yang memegang otoritas dalam sebuah gereja. Kalau di gereja Katolik, emang seperti apa sih hierarkinya? Nah, kalau di gereja Katolik ini otoritas utamanya terdiri dari seorang uskup, lalu imam dan diakon bertugas sebagai para asistennya atau rekan kerja yang memberi bantuan. Tapi tentang hierarki dalam gereja Katolik ini juga bisa merujuk ke uskupnya sendiri. Yap, betul banget itu. Hierarki ini sebagai landasan bagaimana pembagian tugas serta kedudukan yang ada dalam gereja Katolik. Setuju deh, kalau kita nggak paham soal ini bakal susah nantinya. Iya ya, masa kita sebagai jemaat hanya sekitar datang ke gereja tanpa tahu mengenai hierarkinya seperti apa. Dari hierarki inilah berfungsi dalam menjalankan tugas gerejani dan menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Iya nih guys, ngomong-ngomong kita kan sebagai jemaat di gereja Katolik yang sama di kota Malang. Kemarin ada yang sempat mengenai jumlah jemaat yang kian berkurang. Terus jadinya gimana? Nah, ini direncanakan buat bikin sebuah proposal nih guys. Isinya mengenai publikasi, terutama tentang hal hierarki di gereja Katolik kita. Wah, aku setuju nih. Dengan bikin proposal tentang hal tersebut, makin banyak orang yang paham tentang hierarki gereja Katolik. Iya, terkadang orang itu tidak paham mengenai hierarki di gereja Katolik. Yang akhirnya mereka enggan untuk beribadah ke gereja. Kalau proposal ini isinya tentang apa aja sih nih guys? Dalam proposal ini kan isinya tentang rancangan dalam membuat tulisan atau laporan. Ya, di dalamnya pasti ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga teori yang melandasinya. Kalau yang latar belakang ini maksudnya bagaimana? Ya, jadi kita menjelaskan apa-apa saja hal yang menjadi pedoman kenapa kita melakukan penulisan tersebut. Intinya, pokok permasalahan apa yang ingin kita bahas dan selesaikan. Dan jangan lupa nih guys, nanti bakal dibahas juga tentang cara bagaimana kita melakukan kajian tersebut. Usahain pakai rujukan yang konkret ya, biar tulisan dan hasil karya kita dianggap bukan karangan semata. Rujukan ini dari apa saja? Bisa dari buku, jurnal penelitian, artikel, atau sumber konkret lainnya di internet. Yang penting jangan sampai salah penulisan dan plagiasi ya guys. Yap, betul. Wah, berarti harus banyak-banyak baca dan cari-cari sumber nih. Semangat! Guys, bentar ya, ada telepon sebentar dari mama aku. Few moments later. Guys, barusan mama aku telepon dan ngabarin kalau ada salah satu temannya yang tinggal di daerah Sumatera baru saja kena musibah bencana alam. Kena bencana apa emangnya? Katanya sih angin puting beliung sama hujan deras. Wah, kasihan banget ya teman mamamu. Tapi memang akhir-akhir ini kayaknya banyak terjadi bencana sih. Mulai dari yang banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung atau tornado. Iya, betul. Kayaknya bukan hanya di beberapa daerah di Indonesia deh. Bahkan bencana alam seperti itu sudah banyak melanda di beberapa kota di luar negeri. Iya betul, bahkan kalau di luar negeri lebih parah lagi. Udah masuk
ke bencana skala S. Jadi bukan hanya puting beliung saja, tetapi sudah tornado. Itu bahaya banget ya sih guys. Ada bencana angin kencang, bahkan sampai bisa merusak atau merobohkan gedung atau bangunan. Apalagi jika sampai merugikan masyarakat. Ya, intinya bencana alam itu kan pasti bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita hanya bisa memprediksi kapan terjadinya, tapi mengenai bagaimana dampak utuh dari bencana tersebut, itu yang kita nggak paham. Kalau bencana alam gitu, biasanya di tempat yang gimana sih guys? Ya macam-macam. Kalau di tempat yang memiliki daratan rendah, pasti rawan sekali banjir. Sedangkan kalau berada di sekitar pesisir pantai, pasti rawan sekali angin kencang atau badai. Sama ini nggak sih, daerah yang dekat sama lereng gunung atau pegunungan, pasti rawan longsor deh itu. Atau kayak gitu, daerah yang letaknya di sepanjang pegunungan tektonik pasti rawan gempa bumi dan tsunami. Intinya, jika kita paham tentang persebaran daerah rawan-rawan bencana, bisa melakukan jaga-jaga dan evakuasi dini. Oh iya, terus teman mamamu udah dapat evakuasi atau belum? Udah dievakuasi kok. Puji Tuhan pemerintah setempat tanggap dalam menangani hal tersebut. Dan lagi pemberian bantuan bisa dibagikan secara merata. Biasanya kalau bantuan bencana gitu udah lengkap nggak sih? Dari mulai bantuan pakaian, juga makanan. Kalau menurutku, korban bencana alam ini paling utama diberi bantuan logistik berupa makanan yang bergizi juga loh. Bayangkan jika enggak, pasti mereka akan mengalami malfungsi nutri. Iya, apalagi sekarang kan udah banyak tersedia varian makanan yang memanfaatkan protein hewani maupun nabati. Kedua protein itu kan memang sangat dibutuhkan banget di badan kita. Yang protein hewan berupa daging-dagingan juga dari sayur-sayuran. Sekarang biar praktis, udah banyak sih makanan-makanan yang dikemas dalam bentuk kalengan. Selain itu, memudahkan juga agar menjadi lebih awet. Gak cuma buat korban bencana alam aja sih. Di rumah pun mamaku pakai. Misal kalau mau bikin burger, ada kan daging cincang olahannya. Oh iya, betul. Kalau di rumahku sih lebih sering beli kornet atau sosis. Mama aku kan suka bikin hotdog soalnya. Itu tadi yang olahan dari hewani kan ya? Kalau yang nabati contohnya apa? Kalau nabati ini kebanyakan makanan seperti salad yang sudah siap dimakan atau beberapa sayuran kaleng yang siap dihidangkan tanpa perlu dimasak lagi. Benar-benar praktis dan mudah banget ya. Ternyata nggak sulit ya nemuin makanan olahan dari hewannya maupun nabati. Iya betul, dan harganya juga terjangkau. Tapi kalian pernah terbayang nggak sih guys, gimana orang dulu bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka? Misal orang pegunungan bakal susah makan ikan, atau orang pesisir susah mendapatkan sayur dan buah-buahan. Setahuku sih semuanya dilakukan dengan cara perdagangan antar wilayah dan transportasi utamanya yaitu pakai jalur air. Loh, memang kenapa kok harus pakai air? Bukannya tambah ribet ya? Kalau transportasi air ini kan bisa memanfaatkan aliran sungai. Sedangkan sungai itu kan pasti menyebar kemana-mana. Ya, intinya transportasi air bisa menjangkau hingga ke daerah pedalaman sekaligus. Oh iya ya, apalagi zaman dulu masih banyak hutan dan rimba yang masih sangat rimbun. Bakal susah juga kalau pakai jalur darat. Jadi keinget nggak sih pas pelajaran sejarah, kita dijelasin sama Pak Bambang tentang Kerajaan Aceh sebagai kerajaan Islam maritim. Oh iya, ingat-ingat. Itu kerajaan yang menitik beratkan pada kegiatan perdagangan menggunakan jalur air kan ya? Kerajaan tersebut benar-benar memanfaatkan lokasinya strategis, diikuti dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Dan kerajaan itu kian maju. Karena kerajaan itu ramai dan banyak pedagang yang datang, itu juga yang menyebabkan kerajaan Aceh mendapat banyak pengaruh baru. Kayaknya nggak hanya di zaman kerajaan Aceh deh. Tentang pengaruh agama dan budaya ini, bahkan sampai saat ini masih kental di sana. Iya betul, mulai dari bangunan sampai tempat ibadah yaitu masjid. Banyak terpengaruh dan gaya Timur Tengah. Itu dibilang budaya dan agama, ada juga yang dibilang pemerintahan. Beberapa masih menggunakan gelar sultan dan ulama. Wah, ternyata baik juga ya hasil atau dampak yang ditinggal sampai sekarang. Wah, nggak kerasa nih, kita udah lama loh bahas ini semua. Iya nih, saking asyiknya. Well, untuk hari ini sekian sampai di sini ya semuanya. Semoga kalian terhibur dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya.
Nggak bosan-bosan kita mengingatkan untuk selalu support untuk perkembangan channel kita. Jangan lupa kasih masukan dan saran tentang tema yang mau kita bahas di pertemuan yang akan datang ya guys. See you guys next time and goodbye.